kita kedatangan tamu satu lagi, Mas Komar, Ya. yaitu Islah Bahrawi. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mas Islah. Tapi tunggu dulu, kita cek penampilan Anda. Dari kopiahnya tradisional, jasnya agak kebarat-baratan, sepatunya anak muda. Jadi Anda ini ingin mencerminkan siapa sebenarnya? Enggak ada. Ini jas ini sebenarnya bukan barat-barat juga sih, enggak barat-barat amat. Ini pedagang kaki lima di Mesir juga pakai jas. Oke, jadi tidak ada simbol apa yang mau Anda hadirkan ini ya? Tidak ada. Oke, kita berikan tepuk untuk Mas Islah Bahrawi. Mas Islah, kalau menurut Anda, apakah betul ada kemunduran ilmu pengetahuan dalam Islam? Terima kasih. Kalau kita mengaca kepada sejarah masa lalu, kita sangat mundur sekali. Sangat mundur. Sangat mundur. Indikatornya apa? Satu hal adalah ketika bangsa Arab berkenalan dengan kelindan kemunduran politik, ijtihad para ulama itu semakin menjauh dari ilmu pengetahuan. Dia lebih berorientasi kepada kepentingan-kepentingan politik, terutama keruntuhan Bani Abbasiyah oleh bangsa Mongol. Lalu kemudian pemikir-pemikir Islam lebih banyak kepada political oriented. Dan itu terus berkembang hingga abad ke-20 yang kemudian membuat kita itu betul-betul mundur dalam dunia ilmu pengetahuan. Kita dulu itu sangat berdaya sekali dalam ilmu pengetahuan. Kita menciptakan Alkitabul Muzik Al-Kabir dari Al-Farabi yang kemudian dibawa ke Eropa, De Ortu Sintiarium yang mengilhami musik-musik Eropa ketika itu. Kita juga ahli kimia modern kita itu Ibnu Hayyan namanya. Yang menyempurnakan angka 0 dalam matematika juga orang Muslim di Andalus. Dan berbagai pemikiran-pemikiran seperti Ibnu Khaldun yang kemudian mengilhami lahirnya demokrasi modern. Nah ini adalah pemikiran-pemikiran lama yang kemudian berubah orientasi ketika bangsa Arab betul-betul terpuruk secara politik. Nah itu kemudian diperkuat oleh pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah, Al-Wala wal Bara, diperkuat oleh Taqiyuddin An-Nabhani, diperkuat oleh Sayyid Qutb, Muhammad Qutb, dan kemudian berbagai pemikiran-pemikiran Islam itu betul-betul menjadi political oriented. Nah ini yang kemudian memundurkan berbagai pemikir-pemikir Islam dalam ilmu pengetahuan, sehingga kita hari ini betul-betul tidak berdaya, Mas Andi. Tidak berdaya sama sekali. Ketika kita diserbu oleh the Four Horsemen misalnya. The Four Horsemen ini adalah aliran neo-atheism yang dimotori oleh Hitchens, oleh Harris, oleh Dennett. Ini semua kemudian memporak-porandakan dunia keimanan kita. Semua agama, bukan hanya Islam. Bagaimana teori mekanika kuantumnya Stephen Hawking membuat pemikir-pemikir Islam tidak berdaya untuk mempertahankan pemikiran-pemikiran keimanan generasi-generasi berikutnya. Kalau kita bicara radikalisme, banyak orang bilang kampus kan mendidik anak-anak menjadi lebih cerdas, pikirannya bisa lebih berdaya untuk memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang cocok, mana yang tidak, dan seterusnya. Jadi orang berpikir rasional. Tadi saya sudah ungkapkan di awal. Menurut Anda, apakah kampus atau perguruan tinggi mampu memerankan peran untuk deradikalisasi paham-paham radikal? Islam ketika keluar, dia akan mengekspresikan ajarannya sesuai dengan problem yang dihadapi masyarakatnya. Jadi ketika Islam di masyarakat yang sudah mapan, di Amerika, ya etos etikanya, keilmuannya yang kemudian akan lebih tampil. Ketika ke Jepang juga tauhidnya, etos spiritualitasnya. Ketika masuk Afghanistan maka semangat perlawanannya. Jadi ekspresi Islam itu bermacam-macam sesuai dengan siapa yang dijumpai. Nah di Indonesia dan dunia ketika pada umumnya, kolektif memori dunia Islam itu marah melawan penjajahan. Dan ketidakberdayaan itu kemudian mendapatkan saluran dan paling mudah itu mendapat amunisi dari agama. Makanya
bagi kawan-kawan yang sudah mapan secara ekonomi, intelektual, politik, mereka nggak akan radikal. Yang radikal itu mereka sesungguhnya yang di pinggiran, yang mereka melihat ketidakadilan dan tidak dengarkan, tidak ada kanalisasi, maka kemudian agama sebagai satu amplifier yang paling ampuh. Di samping ada faktor lain, di antara mereka itu memang memahami agama kurang komprehensif, agak tekstual literer. Baik, ini menarik karena ada juga pandangan di luar sana yang mengatakan bahwa ya radikalisme ini tumbuh pertama karena kemiskinan, kemudian karena kurangnya pendidikan, dan ada sekelompok orang yang merasa kemudian ini dunia bergerak terlalu cepat, teknologi digital dan lain-lain yang mereka tidak mampu mengikutinya, tidak menguasainya. Sehingga ada sekelompok orang, ini menurut pandangan yang beredar ya, mencoba menarik kembali ke zaman lalu di mana agama yang memimpin, kira-kira begitu. Sehingga mereka bisa eksis di situ, mereka bisa paham tentang apa yang terjadi, karena sekarang mereka merasa ditinggalkan, merasa nggak bisa mengikuti perkembangan zaman. Mas Isla, Anda setuju dengan pandangan seperti ini atau itu sebenarnya nggak benar? Kalau saya melihat, karena saya kebetulan juga sangat memperhatikan pergerakan radikal ekstrim dan teror di berbagai belahan dunia, saya berkali-kali datang ke daerah konflik terkait dengan ekstremisme atas nama agama. Rata-rata hampir dari mereka semua ini tidak terkait langsung dengan persoalan ekonomi sebenarnya. Jadi bukan karena faktor kemiskinan, bukan juga karena faktor kesenjangan. Ini gerakan-gerakan ekstrim belakangan ini ya, kalau zaman dulu mungkin ya. Tapi belakangan ini lebih kepada faktor ideologis, terutama gerakan-gerakan yang mengatasnamakan purifikasi di dalam Islam. Itu yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran eksklusif di dalam Islam yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk pemberontakan-pemberontakan amalia fisik. Nah ini yang terjadi belakangan ini. Dan ketika mereka membentuk enklav-enklav berbentuk korporasi kurang lebih, dan kemudian semua gerakan-gerakan ekstrim ini seolah-olah ada partiturnya, seolah-olah ada rujukannya. Dan kemudian ayat-ayat dijadikan sebagai penguat bahwa gerakan-gerakan kekerasan ini dilegitimasi oleh Tuhan. Padahal gerakan-gerakan ekstrim ini selalu menyitir ayat-ayat dan membawa-bawa nama Tuhan supaya kejahatannya terlihat terhormat. Padahal agenda yang sebenarnya adalah agenda-agenda politik untuk menguasai suatu wilayah dengan anggapan kalau dia bisa menguasai wilayah itu, maka dia bisa menghomogenkan paksa semua orang di negara itu supaya sama dengan saya. Tujuan akhirnya apa kalau begitu? Menghomogenisasi orang supaya sama dengan saya. Kelompok-kelompok purifikator ini, kelompok revivalism ini, yang mengatasnamakan otentifikasi dalam kehidupan beragama ini, selalu gelisah oleh perbedaan. Meskipun orang itu Islam, tapi Islamnya beda dengan saya, lalu kemudian dia akan punya pertimbangan bahwa dia belum berislam. Lalu bagaimana caranya supaya bisa menghomogenkan mereka supaya sama dengan saya atas klaim-klaim kebenaran sepihak itu? Maka saya harus bisa menguasai satu wilayah itu secara politik, dan dengan politik juga nanti produk-produk aturannya akan bisa menghomogenkan paksa orang-orang itu lewat aturan-aturan negara. Nah ini yang diimpikan oleh gerakan-gerakan Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin yang mengatasnamakan pan-islamisme, tapi sebenarnya ada political agenda yang berada di balik semua itu. Jadi Anda mengatakan bahwa gerakan-gerakan yang memakai bendera agama sering itu sebenarnya gerakan politik. Gerakan politik sejak dulu. Dan kita terpengaruh oleh umat Islam di seluruh dunia hari ini, betul-betul terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Arab pasca keruntuhan Bani Abbasiyah, karena memang bangsa Arab ini selalu vis-a-vis dengan persoalan-persoalan politik. Mulai dari bangsa Mongol, sampai kemudian ada perang salib, sampai ke gerakan-gerakan kolonial bangsa Eropa di negara-negara Arab. Sehingga kemudian pemikir-pemikir Arab ini yang kita adopsi hari ini, yang memang vis-a-vis dengan orang Barat, seolah-olah semua orang Islam harus membenci Barat. Nah ini semua yang harus kita downgrade, bahwa kita harus kembali kepada ilmu pengetahuan. Kita harus kembali kepada Imam An-Nawawi, kita kembali ke Ibnu Batutah, kita harus kembali kepada pemikir-pemikir Islam yang sangat mencerahkan pada zamannya ketika bangsa Eropa mengalami era kegelapan. Kita betul-betul berjaya secara ilmu pengetahuan, tapi ketika kita memikirkan hanya persoalan-persoalan keterpurukan politik, akhirnya yang berjaya orang lain.
Kita tidak iri dengan kejayaan orang lain sebenarnya, tapi sayang kalau pemikiran-pemikiran Islam yang sangat menguasai pada eranya, Baghdad itu, Mas Andi, itu adalah New York-nya hari ini. Bayangkan Nasdaq, Wall Street, semua ada di situ. Dan betul-betul epicentrum peradaban manusia itu ada di Baghdad ketika itu. Termasuk Baitul Hikmah, itu lembaga ilmu pengetahuan yang sangat luar biasa, menghasilkan banyak sekali magnum opus. Tapi kemudian kita kehilangan itu semua ketika kita dibuai oleh mimpi-mimpi politik. Semua perguruan tinggi dimanapun tempatnya itu memiliki vulnerability yang sama, memiliki kerentanan yang sama. Kuncinya satu, Mas Andi, kita harus kembali kepada kejayaan Islam. Apa kejayaan Islam? Sains, ilmu pengetahuan, filsafat, dan sebagainya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.